Silakan Pak Prof. Iya, saya bertanya, ada nggak sih, kan gini, Islam tuh nggak pernah disebarkan dengan pedang. Artinya betul-betul agama damai lah ya. Nah sekarang pertanyaannya, di Al-Quran itu banyak menceritakan tentang orang-orang Kristen. Lantas, kalau gitu di Arab Saudi emangnya ada gereja? Satu aja sebutin nama gerejanya. Ada. Silakan, nama gerejanya bang. Biar kita cek, ini ada 1,1K yang cek. Silakan. Ada ya, Ya, kita kunci ya. Gereja. Ya nama gerejanya bang. Nama gerejanya tempat gereja. Masa gua Kenapa Bang? Aduh Tuhan. Itu ayamnya Gus Alip mau jawab, coba. Gus Alip, ayamnya mau jawab tuh, mungkin dideketin HP-nya. Tentang masalah apa ini, Pak? Itu nama gereja di Arab Saudi. Aku aja nggak tahu nama. Ini dalam konteks apa nih Bapak nanya gereja? Aku mau di nanya, Arab Saudi? bukan mau menjawab di sini. Tadi temannya udah pergi, wakilin dong. Habis itu bertanya bebas. Tenang Enggak, aja. enggak, maksudnya gini Pak. Bapak menanya gereja di Arab Saudi ini dalam konteks apa gitu? Dalam konteks mengetahui bahwa memang Islam itu tidak menyebarkan agamanya dengan pedang, melainkan penuh dengan toleransi. Nah, sekarang gini Pak. Masalahnya adalah apakah agama Kristen itu pernah disebarkan di Arab Saudi? Pernah. Kapan? Buka di dalam surat Al-Hajj ayat 40. Oke. Buka. Oke. Sekarang Buka dulu. Surah Al-Hajj ya Pak? Iya. Al-Hajj ayat berapa? 40. Al-Hajj Surah berapa sih itu? 22. Oh, surah 22. Ayat 22 ya, Prof? Ayat 40. Surat 22 ayat 40. Oke. Iya. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, masjid-masjid, dan yang di dalamnya banyak yang disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Berarti ada gereja nggak di situ? Iya, gereja. Kemana gerejanya sekarang? Berarti ada gereja di Arab ya? Gimana bang? Bang Ale ini Islam. Coba. Islam. Bukan. Terus apa? Nggak, aku naik tadi mau bertanya aja, bukan mau menjawab. Iya, abang agamanya apa bang? Kristen. Gimana sih? Jangan Bang Ale, jangan kesannya kita menyudutkan Bang Alif dong. Astaga. Gak apa-apa, gua fine-fine aja kan, nggak masalah. Aku naiknya untuk bertanya sama saudara dari Muslim. Mungkin tahu lah, mau bertanya aja sih. Bang, Mungkin ada di udah sini. banyak banget beban hidup mereka bang. Kok tanya lagi apa nggak makin mencret? Nggak, serius kak, serius. Itu pertanyaan kayak gini aja dia jeda dari tadi ngopi, gimana? Apalagi kita banyak-banyak di sini. Jangan bang ya. Kasihan Soalnya- bang, nanti takutnya mereka geger otak bang. Soalnya kemarin aku pernah naik tuh di roomnya Bang Uma. Halo. Cek. Gus Alif, Gus. Halo. Iya.
Ya gimana bang? Itu kejeda itu. Kalau kejeda nggak ada suaranya. Kalau kita bicara baru, Halo, mending duduk. tes. Duduknya begitu. Baru yang ada yang Cek. Ya, masuk. Jadi Pak, kita itu nggak bisa mau ngambil Al-Quran itu hanya penggalan ayat. Sama ibaratkan Bapak melihat gajah dari taiknya saja, itu nggak bisa Pak. Atau melihat gajah dari ekornya saja, Bapak harus melihat dari keseluruhan. Yang saya maksud itu adalah kamu jangan melihat kotorannya aja gitu loh. Yang kamu lihat itu harus keseluruhannya. Tolong Pak, narasinya dijaga Pak. Gini Pak, gitu loh. Pak, saya mencontohkan bahwasanya gajah itu adalah hewan yang baik gitu loh, yang Allah ciptakan baik. Tetapi Anda melihat kotorannya, itu. Gini loh Pak Dokter sama Ibu. Ini ya. Ini ngeri nih Pak. Parah, Bang, minta parah. maaf Bang, nanti lu di orang. Bisa didengar nggak? Bisa didengar nggak? Bisa, itu sama ayam-ayamnya kedengaran bang. Oke. Nah, jadi ketika saya mengatakan itu, sebenarnya bukan saya mengatakan hal yang demikian, namun Bapaklah pemikiran Bapak yang saya katakan bahwasannya pikiran Bapak yang kotor, gitu. Bukan saya katakan Al-Quran itu kotor, tidak seperti itu, tapi enggak. Tapi Bapak yang omongannya atau Bapak sudut pandangnya yang melihatnya kotorannya gitu, padahal itu adalah yang baik gitu. Makanya jangan melihat dari sepenggalannya aja, baca keseluruhannya. Ya. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasanya barang siapa yang dijolimi, ini pada dasar inti dari ayat itu adalah barang siapa yang dijolimi, ya kan? Barang siapa yang diperangi, maka tidak ada dosa untuk dia mempertahankan diri, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Bukan harus memerangi, enggak. Ketika kita diperangi, maka ya kita harus mengambil sikap gitu, kira-kira. Bukan, poinnya begini Pak, saya ulangin lagi ya. Di surat Al-Hajj ini kan ada kata gereja ya, betul ya Pak? Al-Hajj ayat 40 ini ada kata gereja ya. Bahkan di sini ada tempat ibadah orang Yahudi, ada sinagog. Betul? Oke. Ya, coba cek dulu. Ya. Artinya surat ini pasti diturunkan itu, surat Al-Quran itu cuma 2 lokasi diturunkannya. Kalau nggak dia Makkiyah atau Madaniyah. Kalau Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kalau Madaniyah berarti dia turunnya di Madinah. Ya, Mekah dan Madinah sampai saat ini adalah wilayah dari Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia, bukan Uni Emirat Arab, bukan Qatar, bukan Kuwait, bukan Bahrain, bukan. Nah, tapi sekarang saya tanya, kalau memang Islam itu disebarkan dengan damai, lantas kemana gereja-gereja itu? Bahkan di dalam Al-Quran ini ada kata gereja. Saya nggak bilang sinagog ya, saya nggak bilang sinagog dulu. Saya tanya yang gereja, karena jumlah orang Kristen lebih banyak di dunia. Dan Kristen itu nomor 1 terbanyak di dunia. Lantas kemana gereja-gereja ini? Ini kata-katanya jamak loh. Gereja-gereja, ya gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kemana semua gereja ini? Kemana? Saya tidak pernah membahas, saya tidak pernah mau cari Nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu. Oke. Kalau kamu nggak tahu ada gereja ini, lantas bisa nggak kamu bantu kita satu aja nama gereja di Arab Saudi, atau teman-teman yang nyimak satu aja nama gereja di Arab Saudi, biar kita semua tahu nih. Oh, ini loh orang-orang Arab, orang-orang Islam yang benderanya ada kalimat tauhidnya, ada kalimat syahadatnya. Itu adalah orang-orang Islam yang rahmatan lil alamin, damai bagi semesta. Ini ada gereja loh, masih bisa dibangun di negara kami, yang jumlah luasnya Arab Saudi itu 2,15 juta kilometer persegi. Dengan demikian kita dapat membantah orang-orang Kristen yang mengatakan, oh Islam itu agama kasar, agama teroris. Kita bisa bantah. Ya. Kalau kamu bisa menunjukkan ada gereja, berarti Islam itu agama yang toleran.
Karena toleran itu adalah apa tak? Anak yang Enggak, sekarang gini Pak, sederhananya anak gini. yang manis. Anak manis, Oke, jangan boleh lagi saya potong. cium, sayang. Sabar, aku lagi seneng. Toleran adalah anak yang manis. Anak manis janganlah dicium. Kalau dicium harus sekalian dihisap lidahnya. Manis loh. Yang di bawah udah langsung tahu aja nih satu kau orang ini. Ketawa kau kan. Iya betul. Ini Gus ini biasa orang hebat loh. Ini di Jawa Timur ya panggilan Gus. Bapak dan Ibu ini adalah orang hebat. Tapi sayang, Dijawab aja nggak apa-apa. tentang masalah apa? Tadi Jadi gini Pak, kita nggak perlu panjang lebar melebar ke sana kemari yang nggak tahu ujungnya. Sekarang saya mau tanya, ya kan? Sekarang saya mau tanya, menurut Bapak dan Ibu, Tuhan itu ada berapa? satu. Oke, satu. Nah, ketika anak ibu udah nggak mengakui ibu adalah ibunya, kira-kira apa yang ibu lakukan kepada anak ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kita ya. fixkan dulu ya teman-teman ya. Yang 1K ini. Berarti jawabannya nggak ada ya. Gus Alip skip ini. Lari dia. Oke, nggak masalah. Karena saya ngerasa ini adalah konten yang berbobot untuk membahas tentang bagaimana hakikat yang sebenar-benarnya dalam kehidupan ini. Tapi ternyata ini nggak terlalu baik. Saya juga tadi kira Gus ini ulama, ternyata Gus Oke, terima Angsa. kasih. Ya, saya kira Nggak bisa jawab apa-apa ya Pak Prof ya. Profesor Dari tadi dia nggak bisa jawab ya. Pak, Sayang bagi saya adab itu di atas ilmu, maka hendaklah Bapak itu beradab sebelum berilmu, Baik. Pak. Anda Maka tadi ini kan nanya. Anda tadi kan nanya, Tuhan ini ada berapa? Saya jawab satu. Menurut Anda, Tuhan ada berapa? Menurut saya Tuhan ada satu. Dan keyakinan saya Tuhan itu ada satu. Ya, janganlah kamu menuhankan hawa nafsu Tuhan. Ya, Al-Baqarah 144. Pemindahan kiblat itu dibenarkan oleh Tuhan mereka. Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 34 Gini. Allah menyebut dirinya kami. Kami. Kami itu satu atau yang saya banyak? tidak tahu, Pak Profesor, yang saya tidak tahu Bapak kuliah di mana dan makan bangku sekolah di mana, dan Ibu Agatha. Jawab Saya aja, menghormati. dijawab aja. Nih ya. Enggak, gini. Anda namanya Gus, tapi Anda larinya ke pribadi. Jawab aja, ini udah di diskusi ya, di tengah-tengah diskusi. Ibarat kata kita ini udah di tengah jalan loh, Prof. Dia nanya, kita mau kemana? Jadi Iya. ditabrak kalau sama orang lain. Coba tadi jawab itu. Itu Tuhannya ada banyak. Gimana Bang Ali? Silakan Gus. Bagus. Ini merek kamper ya, bagus. Kapur ajaib. Kok telurku hari ini rasanya pahit ya, Prof? Waduh. Gini, Saya yakin ini ada obatnya nih telurnya. Tuhan itu ada satu. Cuman kebanyakan manusia tidak menuhankan Tuhan yang satu Kalau itu. ditanya kamu kok tadi Al-Quranmu kenapa mengatakan demikian, malah kamu menjabarkan di sini. Kamu terangkan dong pertanyaan kita yang dasarnya tadi Al-Quran, Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 144 tadi Allah mengatakan Tuhan mereka. Tuh. Al-Baqarah 34 Allah menyebut dirinya kami. Al-Hadid ayat 3, dialah Tuhan. Kenapa itu? Kenapa Allah nggak bilang akulah Tuhan? Baca lagi Pak, ada di salah satu ayat Al-Quran. Baca, innani anallah la ilaha illa anna Aduh, namanya fa'budun. Deborah. Kak Deborah naik aja Oke lah, katanya. saya pamit dulu. Kami Kayaknya katanya nggak ada Kak gunanya. Deborah, Assalamualaikum. katanya Kak Guys. Deborah itu kami itu adalah kuasa. Assalamualaikum. Saya baru tahu.